Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Ella Deviana SPD. Saya guru di SD Negeri 7 Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Prodi Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM PPB 2374823 Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL materi tahap pertumbuhan pada manusia di kelas 5 SD Negeri 7 Kediri, Tabanan, Bali. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Berdiri, mari salam. Selamat hadir Ibu Guru. Tadi anak-anak silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semua dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya membacakan teks Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana anak musyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan
Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, bisa anak dibaca di bapaknya di layar proyektornya. Yang pertama ada peserta didik mampu menganalisis bagaimana tubuh manusia bertumbuh melalui pengamatan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis tahap pertumbuhan pada manusia melalui pengamatan dengan benar. Dan tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengkomunikasikan atau presentasi hasil analisis tahap pertumbuhan pada manusia berdasarkan hasil pengamatan dengan baik. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Untuk pemahaman bermakna, di sana ada peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar multimedia sederhana tentang tahap pertumbuhan pada manusia dengan benar. Sehingga peserta didik mendeskripsikan tahapan pertumbuhan pada manusia menggunakan model yang dibuat. Untuk pertanyaan pemantiknya, kalian bisa lihat pada gambar ya. Di sana ada gambar apa? Bayi. Ya, bayi ya. Nah, sekarang ibu berikan pertanyaan. Siapa di sini yang mempunyai adik bayi? Coba kita masih di rumah siapa? Coba angkat tangannya. Yang mempunyai adik bayi di rumahnya? Sepupu. Ya. Misalnya dari Ika, umur berapa adiknya? Umur 2 tahun. Ya, umur 2 tahun. Sudah bisa apa saja kalau umur 2 tahun? Bisa jalan. Ya, sudah bisa jalan lagi? Makan sendiri. Ya, sudah bisa makan sendiri. Lagi yang lain? Ya, Cantika? Punya adik bayinya umurnya berapa? Ya, 5 bulan. Kalau usia 5 bulan sudah bisa apa saja? Ya, penggerak lagi. Ya, bisa memegang. Ada lagi yang mempunyai adik bayi di rumahnya? Siapa lagi tadi yang? Ya, bagus. Umurnya 2,5. Ya, 2,5 tahun sudah bisa apa saja? Bisa jalan. Jalan lagi. Apa saja yang bisa dilakukan adiknya di rumah? Bermain. Ya, sudah bisa bermain ya. Itu tadi bagaimana tahapan atau bagaimana siapa saja yang punya adik bayi di rumah dan bagaimana saja tahapan pertumbuhannya ya. Nah, setelah itu sekarang anak-anak coba keluarkan handphonenya ya. Ibu akan memberikan soal pretest. Tujuannya sudah dibawa semua handphonenya? Sudah. Sini ibu sudah bagikan linknya. Sudah semua mengerjakan soal pretestnya? Di layar sudah dapat dilihatnya ini nama-nama yang sudah mengerjakan soalnya. Nah, kalau sudah sekarang anak-anak bisa masukkan kembali ya handphonenya. Sekarang ibu akan bagikan video pertumbuhan pada manusia ya. Silakan simak video pada layar di depan. To be able to roll over from their tummy, the defect monthly baby milestones. Your children may be able to start crawling on his or her 6th month, Kita lihat but others may not even be able to roll over from their tummy. The development stages of every child are different, but theoretically, babies will follow these milestones throughout their first year of life at their own pace. 1-month-old baby milestones.
notices faces, sees bold patterns, especially in black and white, recognizes the sound of your voice, starts to coo and make sounds beyond a simple cry, brings his hand within range of his eyes and mouth, moves his head side to side when lying on his stomach. 3-month-old baby milestone. Itu tadi ya video tentang pertumbuhan pada manusia, khususnya pada apa tadi? Bayi ya, dari umur 0 sampai dia dari bayi sampai dia bisa berjalan ya. Nah, dari video tadi coba anak ada yang bertanya mungkin dari video yang tadi kita lihat bersama bagaimana pertumbuhan seorang manusia itu dari bayi ya, dimulai dari bayi. Kalau bayi bagaimana tadi ciri-cirinya, perkembangannya? Bayi yang mulai dari menangis, lalu apa saja ciri-cirinya lagi bayi? Kalau bayi seperti video tadi kan dari menangis dia dan sampai bisa dia mulai merangkak, setelah merangkak apa lagi? Dia mulai berdiri dan bisa berjalan, ya. Nah, kalau sudah sekarang anak-anak bisa siapkan kelompoknya ya. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing dan siapkan alat tulisnya. Silakan duduk, diatur waktunya sesuai kelompoknya. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Bagaimana tahap pertumbuhan pada manusia? Yang pertama di sini dimulai dari apa? Ya, di sini dimulai dari bayi. Tadi bayi. Setelah bayi jadi apa? Balita ya. Setelah balita anak-anak. Setelah anak-anak remaja. Setelah remaja ada dewasa. Yang terakhir ada lansia. Itu tadi tahapan pada pertumbuhan manusia. Sampai di sana ada yang ditanyakan? Iya. Nah, sekarang coba ibu tanyakannya bagaimana tadi tahapan pertumbuhan manusia yang mulai dari pertama dari tahap apa? Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Mandi, coba berdiri ya dari sana, biar didengar sama temannya. Tahap yang pertama dari ya embrio, janin dan bayi. Ya. Tahap yang kedua, ya anak-anak. Lalu tahap yang ketiga, ya tahap yang ketiga ada remaja. Lagi setelah itu, yang keempat tahap setelah menjadi remaja. Ya tahapannya yang keempat ada dewasa, lalu setelah itu yang terakhir ada ya manula atau lansia ya. Yang lain ada yang bisa lagi menyebutkan tahapannya? Ya ini tadi sudah ya tahapan pertumbuhan pada manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Nah, kalau sudah, sekarang ibu akan berikan lembar kerja kelompoknya ya. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan dengan dia kelompoknya ya. Keterangannya sudah ada di sini. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Alat dan bahannya sudah disiapkan ya. Apa tuh? Peloman.
Petunjuknya kan sudah ada di sana, nanti tinggal digunting aja lalu ditempel itu tulisannya di bawah. Baik, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan sekarang tiap masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana yang sudah selesai? Ya, silakan dari kelompok ini satu. Nanti bersama yang pertama itu gambar apa? Ya, sebutkan. Selanjutnya. Yang kelima ada gambar lansia. Remaja, kalau remaja kan? Ini dewasa. Ya, dewasa. Lalu yang terakhir ada. Selanjutnya, Yang pertama ada gambar bayi, itu isinya tengkorak, merangkak, berjalan, dan bergerak. selanjutnya. Remaja, istilahnya mencoba yang baru, latihan yang tahu yang besar, mampu membedakan mainan. Selanjutnya.
Benar atau salah? Benar. Yang kedua selanjutnya masa apa? Masa? Yang kedua masa anak-anak ya. Masa anak-anak bagaimana ciri-cirinya? Ingin mencoba hal yang baru dan ingin mampu besar mampu membedakan mana yang tertentu. Ya. Yang ketiga masa Lansia. ya lansia ciri-cirinya Terjadi penurunan fungsi organ tubuh, daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun, wanita akan mengalami menopause. selanjutnya ya dewasa. Bagaimana untuk kelompok yang lain kepada pertanyaan? Sudah bisa ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari kelas yang pertama. Gambar yang pertama ada gambar bayi. Ya, yang pertama itu bayi, selanjutnya ya, gambar yang kedua balita. Gambar kelima dewasa dan yang terakhir ada lansia. Ya, lansia. Di kegiatan A, sahabat pertama ya bayi. Ya. Yang kedua ada anak-anak. Ingin mencoba hal yang baru, rasa ingin tahu yang besar, mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga adalah ciri-cirinya dan jadi penurunan fungsi organ tubuh, daya tahan tubuh terhadap penyakit mengalami wanita yang mengalami Ya, menopause. Ya. Selanjutnya sudah ya sampai nomor 4. Itu yang pertama tadi masa apa? Masa bayi ya. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga lansia dan yang keempat dewasa. Ya, dewasa. Jadi tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Mada Chandra Fibaka dari kelompok Panda. Perkenalkan, nama saya Nusai Manifara dari kelompok Panda. Perkenalkan, nama saya Ibu Komala Ditya Nizanda dari kelompok Panda. Perkenalkan, nama saya Kadekar Bintu Anugrah Mata dari kelompok Panda. Perkenalkan, nama saya Ikida Juna dari kelompok Panda. Kami akan mempresentasikan tahap pertumbuhan pada manusia. Yang pertama masa bayi. Yang kedua masa balita. Yang keempat masa remaja. Yang kelima masa dewasa. Yang terakhir masa lansia atau menua. Sudah benar? Urutannya ya. Selanjutnya yang Lalu ada ciri-cirinya. Pada masa bayi ciri-cirinya bisa tengkurap, merangkak, berjalan dan berlari. Yang kedua ada anak-anak. Masa anak-anak ingin mencoba hal yang baru, rasa ingin tahu yang besar, mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Pada masa lansia, ciri-cirinya apa? terjadi penurunan. Nama saya dari kelompok Bintang. Nama saya Ibu dari kelompok Masa bayi ya. Selanjutnya atau anak-anak ya.
Pertumbuhannya sekarang di kegiatan baru ciri-cirinya dewasa ya. Ini tepuk tangan untuk kelompok. Sudah? Tadi sudah Nana sudah mempresentasikannya hasil dari yang kelompoknya. Tadi yang pertama itu ada masa apa? Bayi. Ya, pada masa bayi. Bagaimana tadi ciri-ciri pada masa bayi? Coba dari kelompok satu. Ciri-ciri bayi. Bagaimana? Kurang, merangkak, berjalan, dan berdiri. Ya, ciri-cirinya merangkak, berjalan, berkurang, dan sudah bisa berjalan. Yang kedua itu adalah tahapnya masa balita. Bagaimana ciri-cirinya? Sudah bisa makan sendiri. Ya, makan sendiri. Lalu apa lagi? Bermain. Bermain. Ya, balita atau sudah bisa mulai makan sendiri boleh. Kalau sudah, sekarang ibu kemarin kan sudah minta anak membawa foto dirinya. Sudah dibawa semua? Sudah. Coba dikeluarkan yang sudah membawa foto dirinya waktu masih kecil atau waktu masih bayi. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana perbedaan diri dari yang fotonya sampai yang sekarang? Fotonya yang dibawa atau pada saat umur berapa itu? Saya 7 tahun. Nah, ada yang sudah sekolah, ada yang masih bayi mungkin. Nah, coba itu kayak semua maju ke depan. Bentar. Nah, di sini dia membawa foto pada saat umur berapa ini kan? Ya, 5 tahun. Kalau usia 5 tahun berarti masa apa? 5 tahun? Balita. Ya, balita. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Kalau usia 5 tahun sudah bisa apa dulu ikan di sini? Bisa makan sendiri. Ya, ya, sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri. Dulu di sini ikan rambutnya bagaimana pendek ya? Jika mereka dulu masih balita dan sekarang ini sudah berumur 10 tahun, berarti masa anaknya ya. Kan sudah terlihat perbedaannya ya, pertumbuhannya dari segi tingginya sudah bertambah tinggi, rambutnya sudah bertambah panjang ya. Silakan beri tepuk tangan kita. Siapa lagi yang mau maju ke depan untuk membandingkan rasa dirinya? Ya, coba cantikkan. Ya. Sampai di bawah. Ya, ini masih umur berapa ini? 7 tahun berarti masa apa? Anak. Sekarang kalau masa 7 tahun sudah bisa apa dulu? Sudah mulai sekolah umur 7 tahun, kelas berapa? Ya, berarti sudah bisa belajar ya, membaca dan menulis. Dan sekarang umurnya sudah berapa? 11 tahun ya. Bagaimana perbedaannya? Kalau dulu ya masih kecil ya, sekarang sudah bertambah besar tinggi ya. Beri tepuk tangan untuk kecantikan.
pasti. Nah, kira-kira kalau yang mesin itu berapa? Balita. Ya, balita yang kurang lebih ini mesin. Ya, 5 tahun ya. Nah, sampai di sana itu saja dulu ya. Sampai di sana ada yang bertanya tentang tahap pertumbuhan pada manusia? Nah, kalau sudah, sekarang kita anak-anak keluarkan handphonenya ya, kita mengerjakan soal postesnya. Sudah ibu kirimkan di grupnya ya, silakan dibuka dan dikerjakan. Baik, sudah selesai tadi yang mengerjakan soal prosesnya. Nah, kalau sudah sekarang ibu akan beri soal sesinya ya. Silakan nomor 1 bisa ditulis di bukunya. Nanti beberapa ibu akan tunjuk soal depannya. Soal yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian pada soal pembelajaran hari ini? Yang ketiga, bagian apa yang kalian belum pahami? Dan yang keempat, apa saran untuk kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya? Coba nomor 1, siapa yang mau menjawab? Tulis ke depan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya, Rika? Bisa langsung ditulis di sini ya. Untuk menghubungi sama teman-teman. Langsung dijawab di sini. Yang lainnya bisa menulis di bukunya ya. Nah, kalau sudah bisa dikumpulkan untuk refleksinya ya. Dan tugas KKBD-nya sudah dikumpulkan semuanya. Jadi satu ya, setiap kelompok kumpulkan jadi satu. Silakan dibawa. Depannya yang sudah bawa ke depan dengan tugasnya. Baik, kalau sudah sekarang diberikan untuk PR atau tugas di rumah ya, nanti anak-anak silakan kerjakan ini di rumahnya. Dikerjakan di rumah. Silakan anak-anak masukkan alat tulisnya, bisa kembali ke tempat duduk semula ya.
Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan tadi sudah Ibu berikan tugas rumah atau PR-nya, nanti bisa dikerjakan di rumah dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya tentunya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai perjalanan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pulang, supaya lebih semangat, kita tepuk kelas 5 ya. Tepuk kelas 5.